Uangkas mempersembahkan. Penyebab usaha kecil mudah bangkrut. Usaha kecil memang memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami kebangkrutan dibandingkan dengan usaha besar, namun bukan berarti usaha kecil tidak bisa sukses. Ada beberapa penyebab umum mengapa usaha kecil bisa mengalami kebangkrutan. 1. Kurangnya perencanaan keuangan. Kurangnya perencanaan keuangan dalam sebuah usaha kecil seringkali disebabkan oleh ketidakmampuan menyusun rencana yang jelas dan anggaran yang realistis, yang pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai masalah keuangan yang serius. Tanpa adanya perencanaan keuangan yang terstruktur, bisnis tidak memiliki panduan yang memadai untuk memproyeksikan pendapatan dan pengeluaran secara akurat, sehingga mempersulit pemantauan dan pengendalian arus kas operasional. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengelola sumber daya finansial yang tersedia, termasuk ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban finansial, seperti pembayaran kepada pemasok, gaji karyawan, dan cicilan utang. Akibatnya, tanpa perencanaan keuangan yang baik, bisnis menjadi rentan terhadap kekurangan dana, kesulitan likuiditas, dan risiko kebangkrutan, yang pada akhirnya dapat mengancam keberlangsungan usaha tersebut. 2. Utang berlebihan. Utang berlebihan dapat muncul ketika sebuah usaha kecil mengambil pinjaman atau utang dalam jumlah yang melebihi kapasitas pembayaran atau utang tersebut tidak dikelola dengan baik, yang pada akhirnya dapat menimbulkan beban berat pada keuangan usaha. Ketika utang tidak dikelola dengan efektif, misalnya dengan perencanaan pembayaran yang buruk, atau tanpa memperhitungkan kemampuan pembayaran secara realistis, beban bunga dan cicilan utang akan terus meningkat, mengurangi arus kas dan mengganggu alokasi dana untuk kebutuhan operasional lain. Akibatnya, jika utang-utang ini tidak bisa dibayar tepat waktu, atau jika pembayaran menjadi terhambat, bisnis akan menghadapi risiko kekurangan likuiditas yang parah, yang mengarah pada kesulitan finansial yang berat. Dalam skenario yang lebih buruk, akumulasi utang yang tak tertangani ini dapat memicu proses kebangkrutan, karena usaha bisnis tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya, dan menghadapi tekanan hukum atau penyitaan aset dari kreditur, yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan usaha secara keseluruhan. 3. Kinerja penjualan yang lemah. Kinerja penjualan yang lemah dapat ditandai dengan penjualan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, atau mengalami penurunan drastis, secara langsung berdampak negatif pada pendapatan bisnis, dan mempengaruhi keseluruhan kesehatan finansial. Ketika tingkat penjualan tidak memadai, atau menurun secara signifikan, pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis menjadi tidak cukup untuk menutupi berbagai biaya operasional seperti gaji karyawan, biaya bahan baku, sewa, dan biaya lainnya. Akibatnya, tanpa pendapatan yang cukup, bisnis akan menghadapi kesulitan dalam mengelola arus kas yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban finansial dan menjalankan operasional sehari-hari. Selain itu, kekurangan pendapatan yang berkelanjutan akan menghambat kemampuan bisnis untuk menghasilkan laba, yang esensial untuk pertumbuhan dan pengembangan lebih lanjut. Jika situasi ini berlangsung lama, tekanan finansial yang berkelanjutan dapat menyebabkan gangguan operasional, pemotongan anggaran yang merugikan, dan bahkan kemungkinan kebangkrutan jika bisnis tidak dapat menyesuaikan strategi penjualannya, atau tidak menemukan solusi alternatif untuk meningkatkan pendapatan. 4. Tidak adaptif terhadap perubahan pasar. Bisnis yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan tren pasar, atau kebutuhan pelanggan, berisiko menghadapi kehilangan relevansi yang signifikan, kehilangan pelanggan,
yang pada akhirnya dapat membahayakan kelangsungan usaha. Dalam lingkungan pasar yang dinamis, di mana tren dan preferensi pelanggan terus berubah secara cepat, sebuah bisnis yang stagnan dan enggan untuk melakukan penyesuaian atau inovasi, dapat menjadi kurang menarik bagi konsumen yang mencari produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan terbaru mereka. Ketidakmampuan untuk mengidentifikasi dan merespons perubahan ini dapat mengakibatkan penurunan permintaan terhadap produk atau layanan yang ditawarkan, serta penurunan daya saing terhadap pesaing yang lebih adaptif. Selain itu, jika bisnis gagal untuk mengikuti perkembangan teknologi, perubahan dalam perilaku konsumen, atau inovasi industri, mereka berisiko kehilangan pelanggan yang mungkin beralih ke penyedia lain, yang lebih mampu memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang lebih relevan dan modern. Dampak jangka panjang dari ketidakmampuan untuk beradaptasi dapat mencakup penurunan pendapatan, penurunan pangsa pasar, dan akhirnya, potensi kegagalan usaha, jika bisnis tidak segera menyesuaikan strategi mereka untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar. 5. Masalah manajerial dan kualitas operasional. Masalah manajerial dan kualitas operasional yang buruk, seperti kesalahan dalam manajemen, pengambilan keputusan yang tidak tepat, atau kualitas layanan yang rendah, dapat memiliki dampak yang merugikan pada reputasi dan kinerja keseluruhan bisnis, karena manajemen yang buruk seringkali mempengaruhi berbagai aspek operasional dan strategis dari perusahaan. Ketika manajemen tidak mampu membuat keputusan yang tepat, atau tidak efektif dalam merencanakan dan melaksanakan strategi bisnis, hal ini mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, kegagalan dalam mencapai tujuan bisnis, dan pemanfaatan peluang yang terlewatkan. Selain itu, kualitas layanan atau produk yang rendah dapat mengurangi kepuasan pelanggan dan merusak kepercayaan serta loyalitas mereka terhadap bisnis. Reputasi bisnis yang tercoreng akibat pelayanan yang buruk atau produk yang tidak memenuhi standar dapat menyebabkan penurunan jumlah pelanggan, hilangnya keunggulan kompetitif, dan dampak negatif terhadap citra perusahaan. Secara keseluruhan, kesalahan manajerial dan kualitas operasional yang buruk dapat mengakibatkan penurunan efisiensi, meningkatnya biaya operasional, dan menghambat pertumbuhan serta keuntungan bisnis. Pada akhirnya membahayakan keberlangsungan usaha jika tidak segera ditangani dengan efektif. Jika Anda mempunyai pendapat tentang topik ini, silahkan tulis di kolom komentar. Bagi Anda yang baru pertama berkunjung, silahkan subscribe, like dan share dan jangan lupa aktifkan loncengnya, agar Anda menerima informasi video dari channel Uang Kas berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat dan salam sukses untuk Anda.